Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samdia, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi didampingi oleh pengajar praktik saya sebagai observer, Ibu Yulia Puspitasari, dan rekan sejawat saya, beliau adalah guru kelas 5, Bapak Nasudin. Tidak berlama, kita mulai saja pasca observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah kabarnya sehat. Oke, alhamdulillah sehat Pak ya. Saya minta waktunya Pak, apa ada waktunya Pak untuk observasi pasca observasi hari ini Pak? Baik Bu, kebetulan sekarang anak sekarang lagi ujian sekolah ya. Ini waktunya mungkin saya agak luang gitu Bu, karena Bu hanya sebagai panitia doang gitu. Oke, silakan Bu ya. Oke, baik. Baik Pak, dari obrolan kita nanti nih Pak, kira-kira apa harapan Bapak nih untuk di pasca observasi ini Pak? Dalam pasca observasi yang Ibu lakukan sekarang ya, apakah pengalaman saya Ibu ya? Nah, dalam kemarin kan Ibu udah mengobservasi saya. Nah, kemarin udah praktek juga ya. Iya. Nah, sekarang saya mengenai praktek saya mengajar gitu. Ya, harapan Bapak nih setelah di observasi kemarin ini, jadi harapan Bapak tuh bagaimana gitu? Jadi harapan saya, alhamdulillah dari observasi yang Ibu lakukan ke saya dan pembelajarannya itu banyak masukan ke saya, ya. Mulai dari pembelajaran, ya, kekurangan saya, ya. Kemarin ada pembelajaran yang ditambahkan dengan diferensiasi, ya. Padahal itu saya belum paham benar itu tentang pembelajaran yang ditambahkan dengan diferensiasi. Mungkin kayak bagaimana gitu, saya juga nanti minta masukan lagi ke Ibu ya, bagaimana pembelajaran yang diferensiasi itu seperti apa gitu. Oke. Jadi intinya Bapak ingin mendapatkan masukan-masukan ya dalam proses pembelajaran nantinya Pak ya. Oke Pak. Sebelumnya saya akan bertanya dulu nih Pak, bagaimana perasaan Bapak nih setelah mengajar kemarin di observasi gitu Pak? Kemarin di pembelajaran kemarin Perasaannya gitu, rasanya gimana? Beda Bu. Beda. Kalau kemarin saya sebelum diobservasi sama Ibu, saya itu belajar seperti biasa lah gitu. Nah, yang kemarin saya setelah merencanakan observasi, nah saya persiapkan semuanya itu Bu, dari media pembelajaran, ya, metode pembelajaran, mulai alat peraga atau menggunakan media elektronik seperti InFocus, itu ya. Itu sudah saya siapkan. Kalau selama ini yang beda dengan kegiatan sehari-hari ya, yang saya cuma hanya mengajar, belum mempersiapkan segalanya. Kalau ini kemarin sudah saya siap semua, dari mulai RPP, media pembelajaran, alat peraga ya. Nah, dengan menggunakan InFocus juga itu, padahal jarang-jarang gitu soalnya ya Bu ya. Mungkin itu yang pengalaman saya dari kemarin udah. Oke, jadi perasaan Bapak tuh lebih lega lagi ya Pak, adanya persiapan-persiapan gitu Pak ya. Oke. Jadi dari strategi yang pernah Bapak sampaikan ketika di pra observasi nih Pak, itu strategi itu kemarin itu sudah dilaksanakan belum Pak di dalam observasi? Ya. Di dalam strategi pembelajaran kemarin saya menggunakan PBL itu, basis learning. Nah, yang saya rencanakan di RPP itu alhamdulillah sudah saya laksanakan. Tapi di sini ada kekurangannya kemarin. Kekurangannya apa? Cuma dibilang Bu, anak disuruh bawa alat peraga, tapi ada sebagian yang nggak bawa gitu. Kendalanya di situ. Suruh bawa sebagai alat media pembelajaran atau alat peraga, tapi anak ada sebagian yang tidak bawa gitu. Misalnya yang lainnya itu bawa, hanya sebagian aja sih, tapi dia ikut temannya itu. Ini pentingnya apa? Saya tanya-tanya, tapi bisa Sesuaikan. Ya. Nah, jadi pada umumnya itu sudah sesuai dengan strategi yang Bapak rencanakan ya Pak ya. Terus terkait dengan tujuan pembelajaran itu Pak, kira-kira apakah sudah tercapai Pak?
tujuan pembelajaran saya kemarin saya ngambil sebelum ke tujuan ya Ibu ya. Saya ngambil materinya yaitu tentang matematika pelajaran kelas 5, itu tentang bangun ruang. Nah, materi yang saya pelajari itu tentang bangun ruangnya yaitu bangun ruang kubus. Ya, makanya kemarin anak-anak suruh bawa alat peraganya yaitu saya berbentuk kubus itu apa gitu. Anak suruh bawa. Rubik itu Pak yang saya. Ya, yang Ibu lihat Rubik ya. Iya. Rubik mainan anak itu yang Iya. berbentuk kubus ya itu anak yang saya suruh bawa. Oke, jadi tujuannya itu sudah tercapai ya Ya, Pak ya. tujuannya udah yaitu materinya tentang bangun ruang kubus. Nah, di situ indikatornya memahami unsur-unsur bangun ruang kubus dan bagaimana cara mencari volumenya gitu. Itu indikatornya. Oke, Adapun tujuan dari pembelajaran saya itu adalah dengan mengamati video. Kemarin saya ada video ya Bu ya. Iya. Video pembelajaran tentang unsur-unsur kubus, juga tentang volume kubus, itu saya kasih videonya kemarin. Nah, tujuan pembelajarannya dengan mengamati video tersebut, anak bisa paham apa saja unsur-unsur kubus dan bagaimana cara mencari volumenya, cara menghitung volume kubusnya. Nah, itu tujuan dari pembelajaran. Jadi intinya Mas sudah tercapai ya Bapak dalam pembelajaran tersebut. Nah, bisa nggak Bapak menceritakan hal-hal baik apa nih yang Bapak rasakan dalam pembelajaran itu? Maksudnya nih praktik baiknya itu yang hal-hal tersebut bisa dipertahankan Pak dalam hal-hal yang harus diperbaiki ke depannya nantinya Pak supaya dipertahankan gitu. Untuk pembelajaran saya di kelas itu saya merasa udah cukup ya untuk mengikuti. Nah, tapi ada hal-hal yang belum saya pahami yang itu yang apa tuh diferensiasi. Hanya saya mengelompokkan doang, tahu itu bagaimana diferensiasi. Makanya ke ibu saya ngasih masukan bagaimana tuh caranya itu. Cuma itu doang yang saya belum terpenuhi gitu ya. Diferensiasi. Jadi Bapak masih belum paham tentang pembelajaran berdiferensiasi itu Pak ya. Oke. Nah, terus dari hal-hal yang tadi Bapak sampaikan, menurut Bapak yang harus diperbaiki itu rencana apa nih Pak ke depannya, kekurangannya itu tadi? Nah, untuk rencana kedepannya, kekurangan saya itu tadi diferensiasi. Nah, mungkin saya akan bertanya ke Ibu ya, sebagai observasi saya gitu ya. Bagaimana cara pembelajaran observasi, terus letak dari RPP itu sebelah mana Bu? Apa dari persepsi, apa pembukaan ya? Apakah dari kegiatan inti, apakah dari penutup? Nah, di RPP itu diletakkan di peluang mana gitu Bu? Nah, nanti saya pelajari ke Ibu, minta masukannya. Nah, mungkin saya juga akan tanya teman sejawat ya, bagaimana pembelajaran secara gitu yang udah senior mungkin ya, atau ibu guru CGP ya, udah mantap itu ya. Nah, jadi itu Bapak, saya akan pelajari dan cari solusinya bagaimana. Oke, jadi masih belum paham ya, masih ada kekurangannya di pembelajaran berdiferensiasi itu tadi Pak ya. Jadi untuk rencana kedepannya nih Pak, cara penyampaian itu Bapak kan bisa juga tadi dari apa kayaknya YouTube atau apa tadi Bapak pernah ngomong kemarin itu. Oh iya. Untuk saya selain dari masukan dari Ibu, sekarang kan ya banyak video-video yang di YouTube masalah pembelajaran. Nah, nanti kedepannya nanti saya pelajari itu Bu di YouTube. Sekarang medianya kan gampang, bisa ketemu sejawat, apalagi sekarang internet ya. Gampang Ibu ya belajar di internet. Oke. Ada hal lain Pak selain itu Pak? Mungkin hal lain bisa diharapkan gitu. Mungkin dari KKG kali ya Bu ya. Iya. KKG juga bisa. Jadi buat pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Maksudnya aktif di KKG Aktif di KKG dan bertanya jawab lah di kalau ada KKG gitu. Oke. Dari rencana-rencana perbaikan tersebut Pak, kira-kira kapan nih waktunya itu Pak? Nah, waktunya saya ya gimana Bu ya? Kalau waktu sekarang nggak bisa kayaknya. Karena sekarang lagi sekolah, lagi banyak kegiatan. Sekarang bikin sekolah. Minggu besok udah mulai anak masuk, mulai persiapan untuk UKK atau ujian kenaikan kelas atau akhir ya. Nah, itu mungkin kedepannya mungkin perbaikannya ajaran baru kali ya. Karena minggu-minggu sekarang itu udah full kegiatan sekolah ya gitu. Mungkin ajaran baru yang saya coba gitu Ibu. Jadi intinya akan Bapak laksanakan nanti ketika di ajaran baru Pak ya. Oke. Terus kemudian Pak, ukuran keberhasilan dari Bapak yang sudah rencanakan itu dalam pembelajaran kemarin tuh Pak. Kemudian waktunya sudah Bapak rencanakan gitu ya. Terus kira-kira nih Pak, indikator keberhasilan itu apa dan terus dalam indikator itu rencananya akan berhasil tidak?
Indikatornya. Untuk indikator dari siswa itu kan saya membahas unsur-unsur dalam ruang tubuh segala macamnya. Jadi indikator keberhasilan saya itu harus menyampaikan semua tuh ya. Nah, nanti saya pas coba anak itu, apakah itu sudah semua anak mengerti, apakah itu anak sudah bisa mengerjakannya. Nah, indikator saya itu menilai siswa, ya keberhasilan saya berhasil nggak nih, anak bisa nggak nih. Nah, itu nanti saya coba gitu. Keberhasilan saya seperti itu. Jadi indikator Bapak itu menilai siswa gitu Pak ya. Baik Pak. Selanjutnya nih, daya dukung apa nih yang akan Bapak minta tolong nih ya? Maksudnya siapa yang akan Bapak libatkan dalam perencanaan itu nanti Pak? Alhamdulillah ya. Di sini enak, fasilitas sekolah udah ada Bu. Ya. Di media internet udah gratis lah, kita mah tinggal belajar. Tinggal kitanya aja mau belajar. Ya. Oke lah, itu media YouTube banyak lah. Nah, di sini juga saya akan minta bantuan teman sejawat di sini. Kalau untuk mengoperasikan elektronik kan saya belum bisa begitu ya. Nah, nanti saya minta teman sejawat atau operator sekolah atau kepala sekolah yang minta bantuannya lah, bagaimana cara yang saya belum paham itu, minta bantuan ke kepala sekolah atau teman sejawat dan juga yang lainnya yang bisa membantu. Oke, jadi intinya di dalam nanti perencanaan Bapak itu Bapak akan melibatkan teman sejawat, minta bantuannya maksudnya Pak ya, dengan rekan operator gitu Pak ya. Nah, baik Pak. Dari pertemuan ini apakah masih ada yang mengganjal di hati Bapak? Maksudnya dari apa Bu? Mengganjal itu maksud Bapak kurang mengerti di apa gitu loh Bapak gitu tadi. Oke, yang dari pembelajaran tadi saya kan sudah saya bahas ya. Saya minta masukan itu tadi pembelajaran saya kurang belajar dari diferensiasi itu Bu. Saya belum paham. Alhamdulillah dari adanya Ibu ini saya tahu tuh observasi diferensiasi seperti apa gitu ya. Mungkin itu masukan buat saya yang masih mengganjal seperti apa sih kayak gitu. Berdiferensiasi itu. Iya, mungkin saya juga udah melaksanakan tapi nggak tahu namanya mungkin. Betul. Ya Ibu, itu. Coba nanti minta masukannya ke saya untuk pembelajaran selanjutnya. Sebenarnya saya juga masih belajar Pak. Yang penting ya kita dengan niat mengembangkan diri ya harus maulah ada kemauan gitu Pak ya. Belajar itu dari siapa saja, baik dari siswa juga bisa kita belajar ya Pak, dari rekan sejawat atau dari komunitas yang lain nih. Sehingga pikiran itu akan terbuka karena kita tadi membuka wawasan kita gitu loh Pak. Nah, kita sudah menanamkan tuh setidaknya nih apa sih yang dimaksud dengan berdiferensiasi itu nanti di pembelajaran berikutnya itu nanti. Terus nih Pak, diferensiasi itu sebenarnya nih Bapak ini sudah ada, cuman belum mengerti. Nah, itu tadi berdiferensiasi itu maksudnya gini Pak, gaya belajar siswa. Di dalam satu kelas itu tidak semua siswa tuh mampu semua. Jadi kita bisa memetakan gaya belajar di siswa tersebut yang mana sih ini yang kelompok maksudnya. Berarti istilahnya yang pinter-pinter itu dipisahkan Ibu. Bukan, ya kemampuan dia di auditoris yang mana, terus kemampuan dia di kinestetik yang mana, terus kemampuan dia di visual yang mana itu dipisahkan, itu namanya berdiferensiasi. Berarti dikelompokkan berdasarkan kemampuan belajar, gaya belajar gitu loh Pak ya. Jadi lalu langkah apa nih untuk mengobati rasa penasaran Bapak itu nanti? Nanti penasaran sebenarnya saya terus Ibu kasih masukan ke saya, contoh diferensiasi seperti apa, nanti saya tanya jawab sama teman ya, teman sejawat gitu, teman yang sekolah mau teman yang lainnya yang bisa menjadikan masukan buat saya gitu. Sebenarnya dari pembelajaran yang saya observasi kemarin itu Pak sudah bagus loh Pak dalam pengelolaan pembelajaran itu ya, di kelas yang Bapak lakukan itu anak-anaknya juga antusias, saya lihat itu Pak. Terus itu di situ juga saya lihat Bapak itu melakukan seperti awal pembelajaran tuh menerapkan pembelajaran sosial emosional itu Pak, yang stop itu mengelola itu loh Pak, emosi anak ya. Terus Bapak juga mengabsen, menanyakan kabar, terus mereka juga diajak keterampilan bersosial itu tadi, berkelompok-kelompok gitu loh Pak. Itu sudah termasuk sebenarnya Pak, tapi kan Bapak belum memahami itu ya. Saling menghormati, menghargai, itu juga sudah termasuk sosial emosional Pak.
Terus kemudian di awal itu ada doa, terus saya lihat juga di akhirnya juga ada doa itu juga termasuk manajemen diri Pak, sosial emosional juga ya. Jadi adapun pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya bertahap Pak. Mungkin kita harus memahami terlebih dulu ya Pak ya. Kemudian strateginya seperti apa dan bagaimana nantinya. Insya Allah kok Pak, dengan Bapak tadi mengikuti kegiatan komunitas seperti ada KKG, menanyakan dari teman-teman misalnya CGP itu Pak, terus Bapak tadi bilang belajar lihat dari YouTube itu kan, itu bisa kok Pak nanti menerapkan itu semua di kelas Bapak nanti ya. Terus Pak, kalau berkaitan tentang budaya positif nih Pak, nah ada kesepakatan kelas yang kemarin saya lihat itu Pak, sudah terlihat itu. Terus bagaimana itu Pak? Jadi ininya keinginan Bapak tuh kenapa harus ada kesepakatan kelas tuh? Oke, kemarin contohnya Ibu ya. Kesepakatan kelas anak-anak dengan siapa apa Pak? 1, tidak boleh ngobrol kalau belajar. Nah, 2, tidak boleh makan di dalam kelas ketika belajar. Nah, dengan kesepakatan kelas itu nanti anak menjadi fokus Bu belajar. 3, tidak boleh bercanda ketika belajar. Nah, dengan adanya kesepakatan kelas, nanti siswa fokus terhadap pembelajaran, tidak bercanda, tidak makan. Ya. Ada lagi unjuk tangan sebelum keluar, izin. Nah, itu kan contoh kesepakatan kelas yang bagus yang harus dilanjutkan seterusnya. Positif ya Pak ya, hal-hal positif. Nah, nanti seterusnya dia akan konsentrasi terhadap pembelajaran. Pak, itu yang positifnya ya untuk kesepakatan kelas. Nah, itu pun saya udah lihat ya yang sudah Bapak lakukan itu di kelas Bapak tuh untuk mengkondisikan anak berarti ya, untuk selalu mengingat itu Pak ya, berarti apa-apa yang harus mereka lakukan yaitu hal-hal yang positif itu Pak ya. Lalu tentang aktivitas pengembangan diri Bapak nih dari perencanaan yang sudah Bapak lakukan. Kira-kira Bapak akan memfokuskan dari hal apa nih Pak? Bisa nggak Bapak jelaskan secara spesifik itu tentang hal tersebut? Fokus ke apa? Misalnya Bapak nih, dari pengembangan diri Bapak nih, Bapak akan memfokuskan apa dari yang kemarin Bapak lakukan di observasi? Untuk pengembangan diri saya, ya sebagai refleksi ya, dari pembelajaran saya. Untuk kekurangan-kekurangan dari observasi Ibu nanti saya pelajari semuanya dan akan saya cari solusinya bagaimana cara pembelajaran yang saya laksanakan kekurangannya apa dan bagaimana cara mencari solusinya dan supaya pelajaran itu bisa menyampaikan ke anak. Tadi banyak kekurangannya, contohnya tadi saya pembelajaran yang kurang, nanti kedepannya saya pelajari sebagai refleksi saya. Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya nanti saya pelajari dan setelah tahu solusinya nanti saya akan terapkan lagi di pembelajaran selanjutnya. Mungkin itu pengembangan diri saya untuk kedepannya itu. Intinya semangat untuk belajar terus Pak ya. Ya terus banget. Semangat terus. Lalu tujuan dari pemanfaatan itu Pak, ukurannya keberhasilannya akan terlihat apa nanti kira-kira Bapak akan berhasil itu dari tujuan itu? Insya Allah dengan adanya pembelajaran yang baik ya. Motivasi anak yang baik, tujuan-tujuan pembelajaran kita dalam pembelajaran akan mudah disampaikan kepada anak yang kita pelajari, yang materi yang kita pelajari. Itu aja Bu, yang penting kita pembelajarannya baik, tujuan pembelajaran kita mulai dari RPP sampai selesai itu udah cukup kita laksanakan, mungkin kedepannya itu akan indikator akan selesai materi yang kita selesai ke anak akan disampaikan ke anak, kita akan lebih mengerti. Oke Pak. Kemudian bagaimana dengan daya dukungnya itu loh Pak? Nah, daya dukungnya banyak kan daya dukungnya. Untuk kedepannya kan kita menggunakan fasilitas internet, kita kedepannya nanti nih siapkan video pembelajaran, misalnya tentang materi apa, nanti kita tayangkan tuh video. Dan karena dengan video anak lebih termotivasi untuk belajar. Beda-beda dengan metode ceramah ya Bu. Ceramah hanya kadang ngantuk Bu. Karena dengan media pembelajaran video seperti video itu akan lebih mengerti, lebih fokus anak ya, dan mudah diingat gitu Bu. Dengan melihat video pembelajaran, misalnya kemarin saya ngebahas kubus ya, kan ada tuh saya membuat video pembelajaran. Nah pasti anak dengan melihat dia terlalu terngiang gitu, atau terlalu ingat itu pembelajaran itu. Itu media yang saya kemarin terapkan karena kedepannya nanti kalau sempat ya menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi gitu.
Itu yang saya Jadi dari daya dukung itu Pak, berarti Bapak juga harus melibatkan orang-orang nih, pihak-pihak apa, pihak-pihak dari mana nih, siapa saja gitu loh. Oke. Ada dari daya dukung itu. Oke, dayanya di sini alhamdulillah prasarana dan sarana dan prasarana udah cukup ya Bu. Ya. Kita udah punya Infokus di sekolah kita, udah punya daya internetnya udah cukup ya. Bahkan media pembelajaran untuk ini tinggal kita cari aja di internet, nanti kita istilahnya di download nanti kita tinggal menayangkan di pembelajaran. Sekarang enak Bu, belajar itu enak, sekarang paling gampang, yang penting gurunya mau mencari pembelajaran yang untuk menarik perhatian siswa dan untuk mentransfer ilmu kita ke siswa. Sekarang lebih enak sekarang. Yang penting gurunya kreatif itu sekarang. Nah, setidaknya dilakukan dalam waktu yang bagaimana nih? Setidaknya akan semua itu akan dilakukan gitu. Nah, untuk sekarang mungkin iya. nanti pembelajaran ajaran baru aja kali ya. Karena sekarang itu kayaknya udah untuk kegiatan sebentar lagi kurs terus kita akan. Mungkin tahun depannya tahun depan ajaran baru insyaallah. Tahun ajaran baru siap ya Pak ya? Siap. Dan ini pertanyaan terakhir nih. Tadi kan Bapak sudah di coaching oleh saya dalam hal praktek mengajar ya Pak. Lalu apa yang Bapak rasakan nih sekarang setelah di coaching itu? Oke, yang saya rasakan setelah di coaching di observasi sama ibu ya tentang pembelajaran saya, ini banyak masukan ke saya, mulai dari masukan tadi pembelajaran, kekurangannya saya apa ya. Tadi saya contohnya tadi pembelajaran yang diferensiasi, jadi saya nanti buat masukan ke saya seperti apa. Nah, nanti saya tambahkan itu, nanti juga saya pengen tahu bagaimana itu menambahkan diferensiasi itu di kelas mana ya, apa di kegiatan inti, apa di penutup gitu ya. Alhamdulillah itu satu. Yang keduanya, dengan adanya coaching ini Ibu, itu saya banyak belajar dari Ibu. Terima kasih ya. Dengan adanya coaching dari Ibu, saya banyak masukan khususnya pembelajaran saya yang kurangnya seperti apa. Gitu. Mungkin Bapak bertanya ya kenapa harus di coaching gitu Pak ya, karena kita itu guru penggerak itu menggunakan coaching Pak, supaya bisa memberdayakan teman, supaya juga kita bisa mencari solusi dari diri kita sendiri Pak, ya kan? Nih, saya di sini hanya membimbing, menuntun, tidak menggurui Bapak. Kan Bapak punya masalah dan Bapak sendiri yang harus menyelesaikan masalah tersebut, gitu Pak ya. Nah, karena itu di coaching ini ternyata Bapak bisa menyelesaikan masalah itu dengan sendirinya Pak. Nah, saya di sini hanya menuntun Pak ya. Jadi saya senang sekali nih Bapak bisa menemukan masalah yang Bapak hadapi kemarin itu Pak ya, menyelesaikan masalah dengan Bapak punya masalah, terus Bapak menyelesaikan sendiri masalah tersebut. Dan itu tadi saya hanya membimbing, menuntun, terus agar Bapak mampu menyelesaikan masalah Bapak sendiri gitu tadi ya. Nah, selanjutnya nih Pak, dari hasil yang Bapak lakukan kemarin itu, observasi yang saya lihat di dalam pembelajaran Bapak, ya Pak, itu sudah lumayan bagus Pak. Bagus lah pokoknya, sudah menurut saya sudah memenuhi semua itu Pak. Cuma tadi ya, namanya dalam belajar pasti adalah kekurangan itu. Tetap kita harus belajar terus tadi Pak ya. Itu alhamdulillah tuh Pak. Oke Pak, semoga yang Bapak lakukan itu yang Bapak inginkan dapat sesuai dengan keinginan kita ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.